Stasiun juga besar, megah, dan ramai sekali. 3 jam kami benar-benar dihibur oleh artis-artis yang tampil dengan penuh totalitas membawa budaya dari Sabang sampai Merauke. Pertunjukannya spektakuler sekali, keren luar biasa. Tahun depan saya nggak tahu lagi levelnya gimana lagi nih, ini udah paling top nih, ini top level banget ini. Luar biasa, sebuah upaya yang sangat spektakuler. Para pelaku seni pun berasal dari Sabang sampai Merauke. Jadi akhirnya ini terilhami, wah ini hanya Indonesia yang punya. Coba buktikan, ada lagi nggak negara lain yang seperti ini? Pertama mungkin namanya ya, kenapa pagelaran Sabang Merauke? Karena unsur tradisionalnya dari Indonesia ini sendiri, makanya pagelaran. Nama pagelaran memang identik dengan lebih ke tradisional. Tapi begitu kita menyajikannya dengan sangat entertaining, ternyata ini tuh sangat menghibur. Kemudian Sabang Merauke. Kenapa Sabang Merauke? Karena infrastruktur kita itu ada dari Sabang sampai Merauke. Dan di pagelaran Sabang Merauke, kita kemudian mengumpulkan penari dari setiap sudut Nusantara dengan latar belakang tradisinya masing-masing. Membuat kita semua jadi, wah ternyata emang ini bagus sekali ya. Kekayaan budaya Indonesia ini luar biasa sekali ya. Jadi sebagai ucapan terima kasih, kita mempersembahkan lagu dan tarian daerah dari mereka masing-masing itu. Tahun 2025 ini kita memilih temanya adalah Hikayat Nusantara, yaitu kita ingin membangkitkan rasa romantisme. Kenapa romantisme? Karena ini adalah dongeng gitu, hikayat, gitu, fairy tale gitu kan. Ternyata tidak hanya Disney yang punya, tapi Indonesia ini punya banyak cerita gitu kan, lebih dari ribuan gitu cerita ya gitu ya. Yang mana banyak sekali yang dari kitanya sendiri yang udah senior kayaknya agak lupa-lupa ingat gitu kan. Tapi buat anak-anak muda, generasi muda kita, itu tuh banyak yang nggak tahu. Kita mulai dari Malin Kundang dulu. Ya, di dalam perjalanan saya mulai merasa ada satu keliaran berpikir, keresahan berpikir gitu ya. Kalau Malin Kundang itu memang sudah melakukan sebuah dosa yang luar biasa pada ibunya, saya ingin mengandaikan, saya ingin berimajinasi bagaimana kalau Malin Kundangnya kita hidupkan, lalu kita tanya pada beliau, apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Di sini saya berperan sebagai Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini kalau sedikit cerita, mungkin dia sebagai salah satu yang menjahit semua cerita ini. Tidak diceritakan dia menjadi batunya, tapi setelah itu. Jadi ini redemption-nya dia. Jadi kayak dia dari batu berubah menjadi mendapat kesempatan kedua untuk berubah menjadi manusia lagi dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Yuyu Kangkang ini menurut saya adalah penjaga. Dia di dalam cerita Ande-Ande Lumut itu dia juga antagonis gitu ya. Tapi di pagelaran Sabang Merauke dia simbol dari sebuah kebaruan. Dia simbol modernitas dia sebelumnya. Ini adalah peran yang bukan manusia. Kalau ini adalah hewan. Yang itu adalah Yuyu Kangkang dan itu adalah kepiting. Jadi aku rasanya excited untuk peran di pagelaran Sabang Merauke tahun ini. Saya melihat bahwa Tumang ini digambarkan sebagai seekor anjing. Menurut saya dia adalah simbol dari sebuah kesetiaan gitu ya. Saya meyakini bahwa calon arang akan menceritakan bahwa dia rela akan melakukan apapun, dia rela akan dihinakan sehina-hina apapun demi putrinya. Saya ingin lihat dari perspektif keibuannya gitu. Bagi saya, tokoh utama dari cerita rakyat Yogyakarta adalah perempuan. Jadi ibu dari segala ibu, dewi dari segala dewi, sehingga kemudian kita mengangkat cerita tentang Mahadewi, ibu dari semesta. Nah, cerita-cerita ini yang sebenarnya akan sangat bagus untuk kita bisa teruskan kepada generasi muda kita. Nggak hanya cerita sebenarnya, lagu-lagu, kemudian kostum, keunikan masing-masing itu tuh banyak yang nggak tahu.
Proses pagelaran Sabang Merauke tingkat kerumitannya itu luar biasa sekali. Kesibukannya itu luar biasa sekali. Hari-hari itu memang kita habiskan untuk bergelut dengan artistik dan estetika. Hal ini tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak terkoneksi dulu. Saya tentu sekali lagi sangat bersyukur di dalam hal ini dipertemukan dengan orang-orang yang mau membuka diri, membuka pikir, membuka rasanya untuk dapat saling terkoneksi itu tadi. Nanti kita bisa dengarkan lagu arrangement musik yang luar biasa gitu kan dari Elwin ya sebagai musik director, dan juga dikemas dengan sangat bagus juga oleh Pak Afif dengan GCO dan juga BMS dan TRCC-nya gitu. Jakarta Concert Orchestra akan tampil bersama 60 musisi mereka, juga 60 penyanyi Batavia Medical Singers dan 32 penyanyi The Resonance Cedars Choir. Dengan kemampuan tanpa batas dari orkestra itu sendiri yang menjadi pondasi saat berkolaborasi dengan instrumen-instrumen tradisional Indonesia. Juga terdapat lebih dari 50 alat musik tradisional yang dimainkan oleh para musisi tradisional dipimpin oleh Mas Kidung. Tantangan kali ini musik pasti menyesuaikan zaman. Begitu juga musik tradisi, pasti mengalami perkembangan. Namun demikian, tetap kita mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma tradisionalnya. Dengan kekuatan dan talenta masing-masing orang di dalam tim itu, kami mencoba untuk merajut sebuah rangkaian musik dan suara yang menjadi seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga sangat relevan dengan lagu-lagu atau musik yang sangat disukai oleh para generasi muda kita gitu. Ini yang membuat sangat menarik gitu kan, arrangementnya, kemudian dibawakannya gitu. Karena ini adalah tentang budaya Indonesia gitu kan. Kostumnya kita juga disupport oleh sanggar-sanggar dari seluruh Indonesia yang dikompil dengan sangat cantik oleh Mas Anggoro Kancil, dan juga disupport dengan sangat luar biasa oleh para desainer ternama Indonesia gitu. Sebenarnya kalau kita lihat prosesnya itu, semuanya yang terlibat itu memberikan hatinya, gitu. Malah justru mau ikutan apa yang terbaik yang kita bisa kasih ya. Demikian juga pada saat di Mutiara ini, karena tempatnya besar, konsepnya berbeda. Kita juga bersama ada Barongsai Kang Hahong, jadi The World Champion Barongsai. Kemudian juga ada dari Jember Fashion Carnival, ada Pesona Kundang Legi, gitu kan. Kemudian drum band dari Poltekim gitu. Kemudian selain itu juga kita ada Ariel Show. Jadi banyak sekali, justru karena itu bisa menjadi seperti ini adalah karena dukungan yang luar biasa dari semuanya. Ini menjadi semacam laboratorium bagi semua penari untuk saling belajar tari-tarian tradisi ya dari daerah yang lain. Persiapan dari penari sendiri, mereka sudah dalam taraf untuk mendalami lagi apa yang mereka lakukan gitu ya. Sudah nggak mikir hafalan lagi, semuanya sudah mulai ke bermain imajinasi, kemudian bagaimana berkoneksi dengan satu sama lain. Nah, memang visi kami dalam pagelaran Sabang Merauke ini adalah bagaimana kemudian memberikan influence pada penari-penari modern, khususnya teman-teman yang satu visi dengan kami. Mereka modern tapi mereka mendengar musiknya musik tradisi, kostumnya tradisi, mereka belajar tari-tarian tradisi dari penari-penari lainnya. Dalam perjalanannya ini, ekosistem pendukungnya ini dari tahun ke tahun membesar. Dan para ekosistem ini merasa terpanggil untuk menunjukkan semua kemampuannya terbaik mereka. Mau penyanyi, mau penari,
mau yang mempunyai equipment sound atau lighting atau semuanya itu bukan disuruh, tapi mereka menyuruh diri mereka sendiri untuk menampilkan semuanya yang terbaik. Inilah yang membuat bagaimana Hikayat Nusantara menurut saya menjadi sebuah karya anak muda bangsa Indonesia, karena pagelaran Sabang Merauke dilandasi oleh keinginan setiap seniman untuk dapat saling terkoneksi, bahwa ini adalah skala kecil dari bagaimana perbedaan Nusantara itu kemudian berbeda-beda tapi dalam satu tujuan yang sama. Demi tradisi dan kebudayaan Indonesia. Jadi pagelaran Sabang Merauke Hikayat Nusantara ini didukung oleh 1.500 seniman dan para profesional di backstage. Gue dari awal udah sangat suka dengan PSM ini. Dalam arti secara pertunjukan, sangat jarang kita bisa melihat satu pertunjukan utuh yang menampilkan kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di luar ini kayaknya gue belum pernah lihat yang lain gitu kan. Mungkin ada tapi mungkin gue belum pernah lihat. Dan kita menggarapnya juga dengan totalitas, dengan kita pikirin baik dari segi penampilnya sampai ke teknisnya pun memang kita pikirkan secara baik. Jadi pagelaran Sabang Merauke menurut gue, secara gue pribadi gue sangat suka. Mungkin kalau bukan gue yang ngerjain juga gue pasti akan nonton, karena ini sangat menarik banget buat kita lihat. Dan mereka ini berkumpul selama 3 bulan dengan sangat intensif. Ini menunjukkan semangat kekeluargaan mereka yang luar biasa. Luar biasanya itu yang Bapak bilang, keberagaman, keindahan masing-masing daerah, keunikannya dari kostum, dari tari, dari musik, dari lagu, gitu kan. Itu tuh cerminan Indonesia yang tidak ada negara lain yang punya. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa acara ini, pagelaran ini memang hanya Indonesia yang punya.